Konvoi pawai Persib Bandung juara telah dimulai sejak Minggu pagi tadi. Arak-arakan ini start di Balai Kota Bandung dan finish di Gedung Sate. Iring-iringan kendaraan pawai dimulai sekitar pukul 9 pagi tadi. Di Jalan Wastu Kencana, tampak iring-iringan disambut bobotoh. Di paling depan, Wah Haji Umum Mokhtar, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, bersama Mark Anthony Klaw yang membawa trofi juara Liga 1. Bobotoh menyanyikan chant dengan antusias. Momen saat Mark Anthony Klaw mengangkat piala membuat suasana itu semakin semarak. Selanjutnya tampak kendaraan lain yang digunakan para penggawa Persib Bandung berkonvoi. Arak-arakan konvoi dikawal pihak kepolisian. Ribuan bobotoh tumpah ruah ke jalan usai menyambut para pemain dan ofisial tim yang turun langsung ke tengah masyarakat. Antusias bobotoh untuk melihat parade juara Persib Bandung sudah terlihat sejak pagi hari. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, lengkap dengan atribut biru putih sebagai warna khas tim kebanggaannya. Sementara itu, konvoi pemain Persib Bandung menggunakan minibus berwarna biru sebanyak 4 kendaraan. Iring-iringan pemain Persib Bandung langsung mendapatkan sambutan meriah dari bobotoh yang memenuhi jalanan. Setelah tiba di Gedung Sate, para pemain akan memamerkan trofi juara di hadapan para bobotoh. Kemudian, rombongan tim akan melanjutkan pawai menuju lapangan Tegalega. Pawai juara Persib ini memang menjadi momen yang paling ditunggu oleh bobotoh. Apalagi, gelar juara BRI Liga 1 sudah dikunci tim besutan Bojanoda sejak pekan ke-31 lalu. Tidak hanya itu, hampir seluruh ruas jalan di kota Bandung dipenuhi oleh para bobotoh yang merayakan Persib Bandung juara. Dari mulai bobotoh berkumpul di Jalan Aceh, di Jalan Seram, hingga Jalan LLRE Marta Dinata. Menariknya, dalam konvoi ini, ada bobotoh mengikuti arus pawai pemain dan manajemen Persib Bandung. Ada juga bobotoh yang berputar-putar mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa acara konvoi ini telah dirancang agar berjalan tertib dan juga efisien. Ia menambahkan perayaan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Kota Bandung, kepolisian kota besar, serta Viking Persib Club sebagai penyelenggara utama. Untuk menghindari gangguan terhadap kegiatan keagamaan, Pemkot Bandung juga telah memperhatikan jalur akses menuju beberapa gereja di sekitar balai kota. Konvoi juara Persib ini pun dipastikan menyedot perhatian pecinta sepak bola Indonesia, terkhusus para bobotoh pecinta sepak bola Bandung. Jalanan kota Bandung dipastikan macet total karena perayaan ini. Tak hanya sampai di situ, aksi konvoi ini juga akan memantik para jurnalis Asia hingga dunia yang meliput agenda konvoi juara Persib ini. Seorang bobotoh Persib Bandung meninggal dunia akibat jatuh dari flyover Pasupati, kawasan Balubur, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Jawa Barat, pada Sabtu malam kemarin. Korban mengalami luka parah di kepala dan juga wajah setelah jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. Penyebab korban terjatuh dari flyover belum diketahui. Saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ibda Jansen mengatakan korban merupakan pria dewasa. Dirinya pun menghimbau bobotoh merayakan Persib juara Liga 1 untuk mengutamakan keselamatan di jalan. Ribuan bobotoh melakukan konvoi keliling kota menggunakan motor, merayakan gelar juara yang diraih oleh Persib Bandung. Mereka membadati jalan-jalan protokol di kota Bandung sehingga mengakibatkan kemacetan. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita kembali menyatakan niatnya melepaskan kepemilikan saham ke Bursa Transfer atau IPO di awal tahun 2026 nanti. Kabar tersebut ia sampaikan dalam acara penyerahan trofi juara Liga 1 kepada Persib Bandung di Stadion GBLA Bandung pada Sabtu malam kemarin. Para petinggi yang hadir dalam gelaran tersebut, yakni Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Marwar Sirait, lalu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus. Pada momen itu, Marwar Sirait ditodong oleh Glenn Sugita untuk menjadi investor Persib Bandung. Glenn Sugita mengakui bahwa ada rencana Persib Bandung untuk naik ke Bursa Efek Indonesia. Artinya, bobotoh pun dapat menjadi pemilik saham bagi Persib, termasuk Marwar Sirait. Saya akan invest 100 miliar rupiah untuk Persib Bandung. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion GBLA pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan. Kemenangan atas Persis Solo di laga pemungkas kompetisi Liga 1 musim ini tidak hanya menegaskan bahwa Persib Bandung layak menjadi juara back-to-back, tetapi juga menobatkan Bojanoda sebagai pelatih terbaik untuk musim kedua berturut-turut. Namun pelatih asal Kroasia itu mengatakan akan langsung mengalihkan fokus ke musim berikutnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemain hingga jajaran asisten pelatih dan staf tim yang telah membantu kinerjanya.
Meski pencapaiannya tersebut sangat membanggakan, Hodak tidak ingin terlena. Ia menekankan bahwa pekerjaan sebagai pelatih adalah tentang terus bergerak ke depan dan tidak berlama-lama dalam euforia. Di tengah perayaan gelar juara, Hodak mengaku sudah mulai memikirkan tantangan yang akan dihadapi pada musim depan, termasuk soal pembentukan skuad baru dan juga jadwal pramusim. Terlebih, banyak pemain Persib Bandung yang akan hengkang. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pemain, terima kasih kepada fans, dan untuk para asisten saya, untuk keluarga saya juga. Karena ini tidak akan bisa didapat tanpa mereka. Ya, tentunya bagus, karena diakui untuk kedua hal tersebut. Tetapi saya selalu berbicara tentang hari esok. Jadi hari ini kami merayakan. Tetapi besok, saya sudah harus memikirkan bagaimana musim depan, memikirkan pemain baru, dan juga masa pramusim. Perasaannya tentu bagus. Tetapi besok, saya harus beristirahat dulu, kata Bojan Hodak. Pergantian posisi pelatih dari Luis Mia ke Bojan Hodak menjadi titik balik positif dalam karir Nick Wipers di Persib Bandung. Setelah sempat tersingkir dari tim utama dan menjalani masa penuh ketidakpastian, kedatangan Bojan Hodak seperti menyuntikkan kembali kepercayaan diri dan juga semangat juang bek jangkung asal Belanda tersebut. Nick secara terbuka mengakui bahwa ia tidak tahu pasti alasan Luis Mia tidak memberinya kepercayaan. Ia mengatakan mungkin karena gaya bermain atau bahkan alasan pribadi. Namun satu hal yang pasti, ia merasa tidak mendapatkan tempat yang pantas selama era Luis Mia. Namun suasana berubah total begitu Bojan Hodak tiba. Hodak tidak hanya memberinya tempat di tim, tetapi juga kepercayaan penuh sebagai bek utama yang kembali tidak tergantikan di lini belakang Persib Bandung. Bagi Nick, itu adalah angin segar yang memberinya energi baru. Meski senang dengan kehadiran Bojan Hodak, Nick tidak menutup mata bahwa transisi pelatih selalu memunculkan korban. Beberapa rekan setimnya justru harus terdepak karena tidak masuk skema pelatih baru. Ia menyebut setiap pemain menghadapi situasi yang berbeda. Perjalanan Kuipers bersama Persib Bandung bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang dinamika ruang ganti, kepercayaan pelatih, dan bagaimana seorang pemain harus bertahan dalam turbulensi internal klub. Dan di bawah arahan Hodak, Nick Kuipers menemukan kembali versinya yang terbaik. Bermain 2 musim di bawah asuhan pelatih asal Kroasia tersebut, Nick mampu mengantarkan Persib Bandung menjadi juara back-to-back di kompetisi Liga 1. Ya, tentu saja. Anda tahu, kadang dalam karir, Anda mengalami momen di mana pelatih tidak menyukai Anda. Bisa jadi karena alasan berbeda. Mungkin mereka tidak menyukai gaya bermain Anda. Mungkin mereka memang tidak menyukai Anda sebagai pribadi. Saya tidak tahu apa situasinya dengan Luis Mia. Tetapi Hodak memberikan saya perasaan yang baik sejak awal. Dan dia bilang, Nick, kamu adalah pemain penting untuk Persib Bandung. Dan saya ingin memperpanjang kontrakmu. Jadi itu memberi saya banyak energi, banyak kekuatan. Jadi ya, tentu saja, saya senang dengan perubahan itu. Tetapi ada beberapa pemain yang tidak senang, karena setelah itu, mereka harus keluar dari Persib Bandung, kata Nick Wipers. Setelah resmi memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung di akhir musim ini, Nick Wipers kini menghadapi babak baru dalam karir sepak bolanya. Bek asal Belanda itu mengaku belum memiliki kepastian soal klub baru yang akan dibelanya. Nick mengatakan bahwa hingga saat ini, ia belum mengetahui secara pasti kemana langkah berikutnya akan membawanya. Ia membuka peluang untuk tetap melanjutkan karir di Indonesia atau kembali ke Eropa tanpa memberikan kepastian lebih jauh. Ketidakpastian itu membuat Nick Wipers memilih bersikap terbuka dan menunggu tawaran yang datang. Ia juga menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Persib Bandung dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan berikutnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada keputusan final yang diambil dan semua kemungkinan masih terbuka. Kejujuran menjadi prinsip utama dalam menghadapi masa depan karirnya. Publik dan bobotoh kini menantikan pengumuman resmi terkait masa depan Nick Wipers yang selama hampir 6 tahun menjadi sosok penting di lini pertahanan Persib Bandung. Apakah ia akan kembali ke Eropa memperkuat klub lamanya atau memilih bertahan di Indonesia? Hanya waktu akan menjawab. Sebenarnya saya belum tahu kemana saya akan pergi. Saya belum memiliki klub baru. Saya juga belum tahu apakah saya akan tetap di Indonesia atau kembali ke Eropa. Saya belum tahu. Tetapi saya pikir ini waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal dan menunggu apa yang akan datang. Saya berkata dengan jujur, memang saya belum tahu. Jadi kita lihat nanti. Dan saya rasa ini adalah penutup yang indah, kata Nick Wipers.